Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersama keluarga Anda sambil sarapan pagi, nonton Selamat Pagi Cirebon, menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Dan Anda pula yang saat ini bersama orang-orang terdekat Anda sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Jangan lupa pemirsa, dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel saat Anda ada yang ingin berkomunikasi karena biasanya kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon, Koran Juara, dan Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan, ini pemirsa berkaitan dengan berita beberapa hari yang lalu di Koran Rakyat Cirebon dan Koran Radar Cirebon. Sebanyak 135 kuwu purna kuwu di Kabupaten Cirebon ini mengeluhkan tentang karena hingga pertengahan di tahun 2022 ini mereka belum mendapatkan kadedeh dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, kemudian Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon ini mengatakan di koran tersebut bahwa pengajuan kadedeh untuk purna kuwu itu belum lengkap pemirsa. Apa betul demikian ya? Nanti kita akan obrolkan baik dengan Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon dan Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon atau FKKC ya. Nanti akan saya kenalkan dan berikut saya baca dulu ini berita dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Hotman Paris colek Polri, soroti penanganan kasus Bribtu C. Kapolresta Cirebon tegaskan tak main-main. Itu pemirsa. Kemudian rotasi untuk percaya diri. Nanti malam nih laga kedua Indonesia versus Curaçao ya pemirsa. Kemudian Komnas Perlindungan Anak, kehati-hatian ini untuk kepentingan korban. Kemudian viral, Kaseto jangan sampai mental anak-anak makin tertekan. Ini yang pemirsa beberapa minggu ini menanjak ya di wilayah Cirebon pemirsa tentang kekerasan pada anak. Kemudian pendidikan kering, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Warga Indramayu jadi saksi, polisi tegaskan bukan aksi terorisme. Heboh paket yang dikirim di tahun 2021 yang lalu meledak di asrama polisi Sukoharjo, Polda Jawa Tengah. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Baru 2 paket proyek. Taman Kebumen dan Disduk Capil tunggu kelengkapan administrasi. Kemudian Taman BAT dan Pedati Gede baru 39,5%. Kemudian perekonomian naik di Festival Pekalipan. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa di Koran Radar Cirebon hari ini. Anggaran logistik bencana nihil. Sekretaris BPBD hanya ada kegiatan sosialisasi Destana. Kemudian ulang tahun SMAN 1 Jamlang gelar futsal. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dewan janji bahas regulasi bawal.
respon tuntutan para ketua RW, segera konsultasi ke pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian hakim baca putusan pra peradilan kedua LT. Keluarga pasrah sudah lapor ke KPK dan Komisi 3 DPR RI. Prabowo lirik RK jadi calon wakil presiden. Kemudian PAD jebol, SKPD harus buat terobosan. Pemerintah Desa Asem bagi BPNT ke 309 KPM. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada Aditya Arif Maulana, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Kang Adit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarnya Kang Adit? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Adit ini pemirsa ada orang nomor 1 di tingkatan Kuwu ya di Kabupaten Cirebon. Ada Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon atau FKKC, ada Kang Muali. Selamat pagi Mama Kuwu. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Mama Kuwu? Alhamdulillah sehat. Oke, ini pemain bola juga dulunya Kang Andi ternyata ya, main bola. Oke. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa SMS, bisa ke nomor WhatsApp dan juga bisa di 0231 482138. Saya ke Kang Adit dulu nih Kang Adit. Pernyataan Kang Adit bahwa ada pengajuan KDD ya untuk Purnakuwu beberapa waktu yang lalu beritanya nih ya. Ini belum bisa dicairkan karena ajuan mereka belum lengkap. Apa betul demikian Kang Adit? Ya betul. Jadi memang dari awal 2022 ini ajuan untuk KDD Purnakuwu ini memang sudah masuk ke kami. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah 89 berkas yang masuk, garis miring 89 kuwu ya, dari yang 135 itu. Lalu ya sekarang malah sudah 25 yang sudah lengkap itu berkasnya dan siap, istilahnya sudah siap maju untuk di nota dinaskan untuk proses penyaluran. Jadi ini belum lengkapnya di apa sih gitu? Itu kan beberapa waktu yang lalu ya, ketika memang dari awal tahun mereka mengajukan. Nah, ketika Perbub di Juli itu Perbub mengenai KDD ini sudah terbit di Juli, di situ memang ada beberapa persyaratan baru yang memang di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Yang pertama itu mengenai LPPD akhir masa jabatan, itu memang sudah lumrah ya ada memang, tapi memang pada saat itu ada beberapa kesulitan. Lalu SPJ bantuan Pilwu ini memang item yang baru ketika jadi Pilwu 2021 kemarin kan ada bantuan di bulan kabupaten. November tahun yang lalu ya. Nah, itu kan SPJ bantuannya harus dilampirkan dalam syarat ini karena memang ya untuk ketertiban lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada surat keterangan dari camat. Surat keterangan dari camat. Surat keterangan dari camat yang menerangkan bahwa kuwu yang bersangkutan itu dari anggaran SPJ, anggaran dana desa dan alokasi dana desanya dari tahun 2021 sampai 2020 dari 2021 sampai 2020 itu sudah sudah lengkap semua gitu. Nah, surat keterangan nanti formatnya juga memang sudah disediakan. Itu mungkin syarat itu yang memang pada saat itu belum lengkap karena kan pengajuan dari awal tahun belum mengetahui ada syarat tersebut gitu. Tetapi saat ini alhamdulillah sudah ada 25 kuwu yang melengkapi dan memang kalau secara real sih memang ada 43 dari 89 itu 43 sudah melengkapi syarat itu hampir semua. Setengah hampir setengahnya. Akan tetapi dari jumlah 43 itu baru 25 yang memang rekening BJB-nya aktif, sudah dikonfirmasi ke BJB dan aktif dan siap salur. Nah untuk yang lain harap ya dikoordinasikan untuk rekening tersebut diaktifkan kembali. Seperti itu ya. Kalau berkaitan dengan
peraturan bupati ya, ini salah satunya ada peraturan bupati Ya. yang baru ya. Seperti apa nih berkaitan dengan Purnakuwu ini, KDD Purnakuwu. Tapi tahan dulu ya, Kang Adit, saya ke Kang Muali nih. Mama Kubu, ini berkaitan, ini ada juga pernyataannya ya beberapa waktu yang lalu Ketua FKKC ya memberikan pernyataan juga berkaitan dengan KDD Purnakuwu ya, pendapat dari Mama Kubu ya sebagai Ketua FKKC berkaitan dengan KDD Purnakuwu ini seperti apa sih harapan dari Kang Muali atau Mama Kubu Muali? Silakan Mama Kubu. Pertama, karena itu adalah suatu hak Purnakuwu, uang akhir masa jabatan itu. Dan itu sudah dituangkan dalam peraturan bupati. Dari awal tahun 2022, saya selaku FKKC sering berkoordinasi dengan DPMD terkait dengan akhir masa jabatan Purnakuwu, bahwa segera Perbub itu terus didorong oleh kita, oleh dari DPMD juga, segera untuk disahkan dan hak-hak dan kewajiban daripada Purnakuwu, apa yang menjadi ajuan-ajuan uang KDD itu, insya Allah harus segera dipenuhi. Karena bagaimanapun juga, saya berterima kasih ke DPMD yang selalu bersinergi dengan FKKC terkait dengan hal itu. Dan sering sekali saya sampaikan ke teman-teman Purnakuwu bahwa di bulan-bulan kemarin karena Perbub sudah disahkan dan sudah wayahnya harus segera mengajukan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan bupati itu diantaranya. Oke, walaupun Kang Muali ini masih kuwu aktif ya, Iya. tapi tetap memperjuangkan teman-teman yang sudah Purnakuwu itu ya. Iya, kita hargai pengabdian teman-teman kita 6 tahun untuk membangun desa, untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, itu yang perlu harus kita hargai. Itu ya sebagai Iya. bentuk apresiasi Iya. ya. Kemudian respon dari FKKC sendiri, kan tadi sudah disampaikan oleh Kang Aditya bahwa ini sudah hampir setengah ya, bahwa kuwu ini sudah melengkapi. iya sudah melengkapi ya pengajuan KDD untuk Purnakuwu ini. Pendapat Anda bagi yang belum Saya sih melengkapi? berharap kepada teman-teman kita yang belum mengajukan atau masih ada persyaratan-persyaratan yang belum bisa dipenuhi, harapan segera dipenuhi. Dan kita juga sering sekali memberikan masukan ke BMD. Kalau toh persyaratan-persyaratan itu masih sekupnya kurang-kurang sedikit, ya kita minta kebijakan terhadap BPMD. Iya. Jangan, Oke, iya oke, kan, oke, bagaimana baik, juga baik. kita hargai itu perjuangan pengabdian teman-teman kita kuwu di desa selama 6 tahun. Iya, 6 tahun, bahkan ada Iya. yang 2 periode ya, Iya. 12 tahun ya. Oke, Iya. tahan dulu Kang Muali dan juga Kang Aditya. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung atau Anda ingin memberikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, silakan, atau SMS ya. Topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini, KDD Purnakuwu di Kabupaten Cirebon, pemirsa. Dan seperti diberitakan di Koran Rakyat Cirebon beberapa waktu yang lalu, kemudian di Koran Radar Cirebon juga, bahwa Purnakuwu 135 Purnakuwu ini mengajukan ya KDD yang di pertengahan di tahun ini belum bisa dicairkan karena berbagai hal tadi sudah dijelaskan oleh Kang Aditya. Dan kembali saya ke Kang Mama Kubu Muali nih. Mama Kubu, ini berkaitan dengan berkas tadi, menurut Anda ini ada tingkat kesulitan nggak? Baik di internal maupun dari DPMD sendiri gitu. Silakan Mama Kubu. Saya yakin kalau pertama, terutama kepada Mama atau Mimi Kuwu yang terpilih kemarin di tahun 2021. 21 ya, November 2021. Tolong bantu teman-teman kita yang purna. Jadikan itu momen ajang silaturahmi antara Kuwu Purna dan Kuwu
definitif. Ya mudah-mudahan ada hal-hal kebaikan nanti di momen itu. Jadi saya berharap sekali lagi ke Mama Mimi Kuwu yang terpilih di tahun 2021, tolong bantu teman-teman kita yang ingin mengajukan akhir masa jabatan atau KDD itu. Dan terhadap DPMD, saya sangat terima kasih sekali bahwa DPMD itu tidak pernah lelah untuk memberikan pelayanan terbaik. Apakah itu KUU definitif atau KUU purna, DPMD selalu terbuka. Itu yang sangat kita terima kasih ke komunikasi, koordinasinya dan FKKC juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada hal apapun juga selalu kita komunikasi. Karena bagaimanapun juga sorong dari pemerintah desa ya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu ya, itu harapannya. Oke, dan saya ke Kang Aditya. Kang Aditya, ini apakah dari 135 ya kubu yang kemarin ada di berita itu, bahwa ini kan tadi setengahnya sudah hampir melengkapi nih, iya kan, berkas-berkas ya. Kemudian ada kendala nggak menurut informasi dari Purnakuwu ini berkaitan dengan berkas itu? Ya kalau kendala sih mungkin sampai saat ini saya tidak langsung dengar ya. Tetapi kan dari Juli kemarin terbit Perbup sudah 43 atau separuhnya lah yang masuk ke persyaratannya lengkap ke kita. Artinya kan 2 syarat tambahan ini memang ya bisa dilakukan gitu. Jadi istilahnya prosesnya saja mungkin yang bervariasi di masing-masing desa dan kecamatan gitu, karena memang di sini juga yang tadi saya sebutkan ada surat keterangan camat terhadap masa periode jabatan yang bersangkutan, bahwa dana desa, ADD-nya itu sudah, SPJ-nya sudah clear semua, lalu tidak ada kendala, tidak ada terima jabatan dengan kubu baru juga sudah clear gitu. Intinya surat keterangannya itu yang bunyi seperti itu. Dan itu dari persyaratan-persyaratan itu semuanya ya, persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan KDD, Kang Adit, memang itu ada persyaratan yang menurut Kang Adit, apakah SPJ atau surat keterangan camat, itu yang menurut Kang Adit ada hal yang susah nggak sih gitu? Enggak, sebenarnya ya memang ya terbukti ini sudah sampai saat ini ya sudah hampir ya memang separuhnya lah, 43 dari 89 yang berkas yang masuk ke kita, 43-nya itu sudah lengkap. Artinya kan ya satu indikator bahwa ya syarat ini bisa dilakukan. Ini berapa sih KDD untuk Purnakuwu di Kabupaten Cirebon gitu? Untuk yang akhir masa jabatan 2021 kemarin jumlahnya 12 juta. 12 juta per kubu ya. Per kubu. 12 juta. Lalu sebenarnya di sini juga ada santunan untuk kubu yang meninggal dunia di 2021 kemarin. Saat menjabat ya? Saat menjabat, itu 12.500.000. Lalu untuk perangkat desa juga sebenarnya ada. Bagi perangkat desa yang mengakhiri masa jabatannya karena usia, itu ya 6 juta rupiah. Terus juga untuk yang perangkat desa yang meninggal dalam tugas, ya ada 7.500.000. Itu ya. Santunan. Iya, dan itu boleh dibilang pesangon lah ya. Ya, kalau yang untuk akhir masa jabatan pesangon. Pesangon gitu ya, termasuk untuk perangkat desa. Perangkat desa yang sampai diberhentikan karena batas usia gitu. Dan perangkat desa ini mengajukan atau bagaimana gitu? Ya, kira-kira mendapatkan KDD juga? Ada mengajukan persyaratannya kan di tahun 2021, kemudian mungkin kan persyaratannya juga sudah ada di Perbup yang tadi saya sebutkan, tinggal diajukan saja sama seperti yang AMJ Kuwu ini gitu. Kalau di istilah di saya itu namanya pengarem-arem ya. Iya pengarem-arem. Sama nggak gitu, Kang Wali ya, sama aku pengarem-arem ya, pengarem-arem dari desa. Iya. Kalau ini dari Pak Bupati lah istilahnya. Oh, dari pemerintah Kabupaten Cirebon ya. Oke, dan ini semua KDD untuk Purnakuwu, perangkat desa, Kang Aditya, ini semua juga diatur di peraturan Bupati gitu. Iya,
Di peraturan bupati termasuk besarannya berapa gitu? Iya, tadi yang saya sebutkan itu besaran dan juga persyaratan pengajuannya itu ada semua di peraturan bupati. Gitu. Sehingga ya sudah kami sampaikan dan memang ya terutama untuk yang akhir masa jabatan Kuwu yang 2021 kemarin ya, karena ini ada 2 syarat baru ya sudah kami sosialisasikan juga, kita sampaikan ke sudah yang disosialisasikan. bersangkutan. Ya hasilnya tadi 89 itu kan persyaratan yang masuk dari awal tahun Pak. Gitu. Sehingga setelah Perbup keluar ada syarat baru yang harus dilengkapi. Nah, itu 43 ini sudah memenuhi. Sehingga proses ke depannya tinggal separohnya lagi untuk segera bisa memenuhi, ya bisa kita salurkan semua. Baik. Oke, tahan dulu nih. Kang Adit, saya ke Mamaku Muali nih. Mamaku ini berkaitan tadi ya. Ternyata perangkat desa juga ada kadede, bukan hanya Kuwu ya. Nah, ini kalau di FKKC ini sudah disosialisasikan hal demikian? Sudah, alhamdulillah sudah, karena FKKC juga sering berdiskusi dengan PPDI yang menaungi perangkat desa. Terkait dengan misalnya kadede yang karena faktor usia 60 tahun kan itu kan aturannya sudah tidak bisa aktif lagi. Sudah harus purna. Itu juga ada istilahnya kadede dari pemerintah daerah buat perangkat desa. Nah, kalau ini ya, ini kan sudah disosialisasikan oleh FKKC juga tentang perangkat desa, tentang purna Kuwu, purna perangkat desa gitu ya. Nah, kemudian respon dari mereka berkaitan dengan kadede dari pemerintah kabupaten ini ya, mereka seperti apa gitu, Mamaku? Kalau respon alhamdulillah baik. Dan isu itu juga diaspirasi itu apa sih dinyatakan bahwa karena saya juga ingin merasakan itu waktu tahun 2019 saya juga dapat kado itu dan sangat dibutuhkan sekali uang itu karena hal itu menjadi hak seorang purna Kuwu. Pada waktu itu juga saya merasa menginginkan sekali uang itu dan saya yakin itu perasaan itu sama dengan teman-teman kita yang purna. Yang terpenting kalau bagi kita sih, saya berharap mudah-mudahan khusus Kuwu yang aktif, yang definitif, hilangkan perbedaan itu karena Kuwu purna itu tidak bisa mengajukan tanpa bantuan dari pemerintahan desa. Yang saat ini definitifnya. Iya, yang definitifnya. Karena oleh sebab itu dibantulah teman-teman kita yang purna. Ya, itu tadi ya, ajang silaturahmi itu ya. Intinya begitu. Karena kalau kita komunikasi dengan purna Kuwu, saya sangat berharap sekali dengan uang kadede itu. Jadi dia itu tidak. Memang syaratnya ada ada tanda tangan atau apa dari Kuwu definitif saat ini gitu? Harus. Melalui desa. Kalau melalui desa itu juga. Pengajuannya kan melalui desa, tidak bisa pribadi. Oh, gitu ya. Dikolektifkan atau bagaimana ini? Ya, kalau ada yang berkecamatan dikolektifkan juga, misalnya dalam satu kecamatan ada 3 yang purna, barangkali ada teknis dari kecamatan untuk dikolektifkan juga ada. Baik. Kang Adit, ini di berita kemarin kalau tidak salah ya, di Koran Radar Cirebon juga di Koran Rakyat Cirebon, apa betul nih bahwa Pilwus serentak di Kabupaten Cirebon ini akan ditunda ya, yang seharusnya di tahun 2023 ini akan ditunda, apa betul? Tapi tahan dulu nih ya, Kang Aditya dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda untuk berinteraksi langsung baik melalui nomor WhatsApp atau SMS dan juga di line telepon 0231482138. Ini dari pemirsa di Geyongan, Desa Geyongan, Kecamatan Arjenaun, Kabupaten Cirebon. Nah, ingin menanyakan ke DPMD nih berkaitan dengan perangkat desa yang maaf katanya ya ketika mundur ini diberhentikan oleh masyarakat atas misalnya oleh desakan masyarakat dengan aksi demonstrasi. Apakah akan mendapatkan kadede juga? Kang Adit, silakan. Ini dari pemirsa di Geyongan, Kecamatan Arjenaun, Kabupaten Cirebon. Silakan Kang Adit. Ya, terima kasih.
Jadi untuk yang KDD bagi perangkat desa ini memang terbatas hanya untuk perangkat desa yang meninggal dunia dan yang berhenti karena usia di 60 tahun. Jadi ya dua syarat utama itu yang memang berhak untuk mendapatkan KDD dari Di luar itu Nah, tidak. di luar itu tidak. Hmm. Untuk pengajuan juga persyaratannya ya tadi kalau yang meninggal dunia kan melampirkan SK pengangkatan dan SK pemberhentian tentu yang diproses oleh KUWU, lalu ada surat kematian gitu kan yang meninggal dunia. Kalau yang berusia 60 tahun kan memang ya dibuktikan usianya dengan KTP, lalu yang ada SK pemberhentian juga dari KUWU yang bersangkutan. Jadi terbatas di dua spek itulah Itu kalau ya, anak sekarang. umur dan juga Diberhentikan karena usia dan meninggal dunia. itu ya. Kemudian satu lagi ini dari Gebang Udik ya, Gebang ya, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Salam kangge Mama Kubu Muali, katanya Ketua FKKC, kemudian juga Pak Adit, Pak Kabid katanya ya. Nah, ingin menanyakan syarat-syarat untuk mendapatkan KDD bagi purna perangkat desa. Karena ini baru nonton Selamat Pagi Cirebon katanya ya. Ya, apa sih syaratnya? Apakah sama seperti Purnaku, syarat berkasnya ya? Ya. Syarat-syaratnya apa saja? Kang Adit, silakan. Terima kasih. Ya tadi mungkin sudah disampaikan ya. Intinya untuk yang perangkat desa ini untuk mendapatkan KDD di dua persyaratan, yang meninggal dunia dan yang berhenti karena usia mencapai 60 tahun atau pensiun lah. Itu. Nah, dari dua persyaratan itu bisa diajukan ya dari permohonan pengajuan dari pemerintah desa, lalu dilampirkan SK pengangkatan yang bersangkutan dan SK pemberhentian. Tentu setelah meninggal dunia kan ada proses pemberhentian oleh KUWU, lalu ya ada surat kematian bagi yang meninggal dunia, surat keterangan kematian, lalu untuk yang berhenti di karena usia 60 tahun ya tadi SK permohonan, SK pengangkatan, SK pemberhentian, lalu ada juga ya dibuktikan usia itu dengan KTP atau KK. Itu ya. Kang Adit, ini berkaitan dengan adanya berita di edisi kemarin ya di Koran Rakyat Cirebon, Koran Radar Cirebon juga memberitakan bahwa pilu serentak yang sedianya akan digelar di tahun 2023. Nah, ini kemungkinan akan diundur. Apa betul demikian gitu, Kang Adit? Ya, terima kasih. Mungkin bisa saya jelaskan. Intinya pemerintah kabupaten itu masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. Gitu, Mas. Masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat, perintahnya seperti apa. Karena memang ya tahun 2023 kan kita tahun ganjil ya, biasa melaksanakan pilu. Seperti kemarin juga tahun 2021 kita melaksanakan dan 2025 juga melaksanakan. Itu memang sesuai akhir masa jabatan kubu-kubu yang bersangkutan. Nah, untuk 2023 nanti memang sudah banyak berita karena memang waktu 2 bulan yang lalu lah kita juga ada Zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri yang memang membahas itu moratorium Pesta demokrasi di tingkat desa ya? Ya, moratorium pilgub lah di kita, atau dari kementeriannya moratorium pilkades se-Indonesia, karena memang kalau by data sekitar ada 2.000-an desa di se-Indonesia itu yang di 2023 akhir masa jabatan dan 2024 akhir masa jabatan juga ada sekitar 1.800-an ya. Nah, ya dari sekitar 4.000-an itu desa itu ya memang harus disikapi karena memang di tahun 2003 dan 2004 itu kegiatannya beririsan dengan kegiatan tahun politik ya di tingkat nasional. Apalagi di bulan Oktober sudah mulai banyak ya. Di tingkat pusat itu memang sudah ada pertimbangan-pertimbangan sehingga memang ada beritanya bahwa di Kabupaten Cirebon termasuk Pilwu 2023 ini akan dihentikan sementara atau dimoratoriumkan. Tapi ya tetap intinya kami masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. Dari pusat ya, baik. Mama Kubu Muali, ini berkaitan menyambung dari Kang Aditya. Pendapat Anda sebagai Ketua Forum Komunikasi Kubu Cirebon atau FKKC, jika ditunda seperti apa? Kemudian jika di tahun 2023 juga ini jadi digelar. Seperti apa sih tanggapan Anda? Ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan Pilgub.
angkatan teman-teman kita yang 2017. Mm-mm. Mm. Pertama, waktu minggu kemarin sudah bersilaturahmi dengan Pak Bupati, dengan meminta dengan harapan-harapannya, dan di situ juga hadir dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ada dua opsi teman-teman kita itu. Yang pertama, kalau toh moratorium itu pengennya pilu itu dipercepat di tahun 2023. Dan kalau itu tetap dilaksanakan moratorium, berharap nanti kan kalau moratorium berarti tahun 2025 pelaksanaannya. Iya, 2025 ya. Berharap ada tambahan jabatan. Karena kalau tidak ada tambahan jabatan, menurut pemikiran-pemikiran teman kita itu 2 tahun berhenti dengan dijabat misalnya oleh PNS, itu kan merugikan. Iya, terutama ini petahana iya, ya akan maju lagi nih. Iya. Jadi berharap itu ya. Makanya FKKC dengan istilahnya ada wacana begitu kan langsung mensikapi dengan cara menyurati DPMD, menyurati Pak Bupati, DPRD sampai ke Kementerian, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Yang intinya jangan sampai ada regulasi atau aturan yang merugikan teman-teman kubu di angkatan 2017. Ini jumlahnya berapa sih gitu? Angkatan 2017 itu Mama Kumali 100 gitu ya. Ini dapat dibayangkan jika kata Mama Kumali ini kemudian ditunda gitu Kang Adit ya. Ditunda katanya terutama ini ya harus ditambah jabatan ya. Ya yang jelas begitu katanya ya. Tapi yang jelas ini kita menunggu dari pusat saja gitu kan, begitu. Betul. Kita menunggu dari pusat dan juga ketentuan-ketentuan sudah ada ya. Jadi ini ketentuan-ketentuannya juga sudah ada gitu kan, Dik? Ya ketentuan kan di Undang-Undang Desa sudah ada. Terus juga nanti intinya kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Baik teknisnya ya, juklak-juknisnya juga belum ada gitu juklak. Sampai saat ini kami belum menerima. Dari pemerintah pusat ini ya. Khusus untuk moratorium ini apa istilahnya penghentian sementara pemilihan kubu di tingkat di kabupaten tahun 2023 seperti apa teknisnya ya kami masih menunggu perintah dari pemerintah pusat. Baik, kalau Mama Kumali ini hasil dari dialog kemarin ya dengan Pak Bupati berkaitan dengan begitu cepatnya respon dari FKKC tentang adanya moratorium ini. Seperti apa respon dari Pak Bupati saat itu? Alhamdulillah Pak Bupati menerima dengan baik dan langsung memberikan perintah ke DPMD dan Ketua DPRD juga pas saya berkonsultasi juga menerima dengan baik, antusias. Oleh karena itu mudah-mudahan harapan teman-teman kita kubu yang angkatan 2017 apanya menjadi keinginan kalau ada moratorium dipercepat itu mungkin lebih baik, dipercepat itu dipercepat mungkin lebih baik. Dan kalau sampai ditunda dan jabatan itu sama ASN, saya juga agak sedikit prihatin. Ketua DPRD Pak Bupati juga respon sekali, sangat merespon sekali tentang apa yang menjadi keinginan teman-teman kita waktu itu di Pendopo beraudiensi dengan Pak Bupati. Responnya juga Pak Bupati? Alhamdulillah bagus sekali Pak Bupati. Mungkin dengan berbagai pertimbangan dan yang lain ya, mungkin seperti itu ya. Dan perlu dicatat, FKKC juga tidak sendirian, menggandeng teman-teman dari kabupaten lain, dari Bandung Barat, Indramayu, Kuningan. Aksi ya, Indramayu. Sering berkoordinasi, jadi menyamakan persepsi itu. Dan mudah-mudahan dari pihak pemerintahan pusat itu bisa memahami dan mengerti keinginan-keinginan teman-teman kita yang di bawah. Baik. Dan kembali saya ke Kang Adit ya. Kang Adit ini berkaitan dengan kembali ke Kadedeh Purnakuwu ya. Ini kapan sudah mulai dicairkan nih? Tapi tahan dulu nih ya, Kang Adit dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir. Saya masih membuka Anda untuk bergabung kembali baik melalui interaktifnya via WhatsApp atau SMS ya. Ini ada dari Mas Yudi Raymond di Tengah Tani. Nah ini juga informasi menanyakan Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya, untuk Mamaku Muali dan juga Pak Kabid ya, yang dulu saya sering bolak-balik ke BPMPD ya namanya ya, BPMPD belum ada perubahan ya. Nah ini menanyakan berkaitan dengan pengarem-arem ya, kemudian juga dengan KDD untuk purna perangkat desa. Nah yang ingin saya tanyakan karena ini baru nyetel Selamat Pagi Cirebon, itu untuk kisaran ya, perangkat desa itu berapa, kuwu berapa. Ini tadi sudah dijawab padahal ya. Ini dari Kang Yudi Raymond. Silakan Kang Adit, ini dari Kang Yudi Raymond di Tengah Tani ya. Kisarannya berapa katanya ya? Ya, itu istilahnya KDD ya, atau bantuan untuk akhir masa jabatan kuwu dari Pemda itu. Ya, tadi untuk yang akhir masa jabatan 12 juta per orang untuk kuwu ya. Untuk terus santunan untuk kuwu yang meninggal itu 12.500.000. Lalu untuk perangkat desanya untuk yang akhir masa bakti atau memang menyentuh berhenti karena usia 60 tahun itu ada bantuan dari kami 6 juta rupiah per orang. Lalu untuk yang perangkat desa yang meninggal dunia itu 7.500.000. Itu ya. Kemudian ini KDD yang sedang kita obrolkan nih, KDD Purna Kuwu ya. Ini kalau sudah lengkap berkasnya, persyaratannya, ini bisa langsung dicairkan atau menunggu di akhir tahun ini gitu, Kang Adit? Kalau menunggu di akhir tahun enggak. Jadi prosesnya gini, karena memang 89 berkas yang masuk ke kita juga kan sebenarnya sudah 68 yang lengkap ya. Tapi di antara 68 yang lengkap itu ada yang sudah yang memang aktif nomor rekening BJB-nya, nomor rekeningnya aktif, kan kita langsung transfer ke nomor rekening yang bersangkutan. Itu nomornya aktif. Dan juga ada juga yang memang belum aktif. Atau memang ya ketika diajukan memang itu kan nomor rekening BJB untuk siltap dulu ya. Nah dari Januari awal tahun kemarin kan sudah tidak aktif lagi, tidak ada siltap yang masuk nih untuk rekan-rekan Purna Kuwu, sehingga ada memang yang mungkin ada yang dipelihara masih dilakukan beberapa transaksi pribadi, ada juga yang memang total tidak aktif sehingga di bank pun tercatat tidak aktif kan. Nah sehingga itu kita konfirmasi ke Bank BJB ya, ada data di kita yang 43 berkasnya sih sudah lengkap, tapi memang nomor rekeningnya belum aktif. Jadi ya agar segera diaktifkan kembali lah gitu. Seperti itu agar ya bisa diajukan secepatnya gitu ya, secepatnya. Nah, saya ke Mamaku Muali nih, pernyataan di koran kemarin beberapa hari yang lalu di koran Rakyat Cirebon. Ini bisa hangus, maksudnya apa itu Mamaku Muali waktu itu? Ya kalau teman-teman kita yang purna tidak segera mengajukan sampai di akhir tahun 2000 Desember berarti ya? Sampai Desember, secara otomatis nanti tidak bisa diserap anggaran itu dan dikembalikan ke kas daerah, kan begitu. Jadi harapan saya di tahun ini mudah-mudahan teman-teman kita yang purna tidak ada yang tidak bisa mencairkan tadi, semua diserap gitu. Saya harapan sih. Emang pengalaman ada gitu yang tidak bisa? 2019 ada. 2016? 19 yang lalu. Teman-teman kita ya, karena kemungkinan faktor dia itu kurang mengajukan atau ada persyaratan yang kurang dari mengajukan, ya secara otomatis teman-teman kita bisa menyerap, tetapi ada 3, 4, 5 orang itu tidak bisa menyerap. Tahun kemarin 2019 angkatan saya. Itu diantaranya. Maka harapan dari Mamaku Muali ini segera ya, segera diajukan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah diatur di Perbu. Kalau ada sedikit-sedikit yang kurang ya DPMD dimaklumi saja lah.
Ya, Kasihan. maklum lah Iya, ya, maklum. kurang Ya kasihan lah. titik-titik kasihan. sih ya, wajar saja. Memang ini persyaratan harus lengkap nih, Kang Adit. Ya, secara normatif kan harus dipenuhi semua gitu. Kalau 89 berkas yang masuk ke kita memang dari A sampai Z-nya sudah lengkap lah. Lengkap. Karena tapi kan tadi ada 2 syarat yang saya sebutkan tadi ya, gitu. Dan itu pun sudah 68 yang sudah melengkapi. Artinya kan ya sudah dominan nih yang sudah melengkapi. Saya kira prosesnya saja yang harus dikawal gitu. Istilahnya ya Pak Kuwu ya tadi mungkin kalau ada memang kesulitan dengan Kuwu yang saat ini menjabat gitu kan. Ya Silaturahmi dijadikan lah ya. ajang silaturahmi dalam hal ini kan gitu biar sama-sama bisa ikut berpartisipasi membangun desa kan lebih baik. Gitu ya. Pokoknya jadikan ini momentum ya, Ya, untuk betul. silaturahmi kembali gitu ya. Ya mungkin bertukar pendapat, berdialog ini momennya di sini gitu Kang Adit. Ya, betul. Iya kan, jadi menyambung kembali gitu kan. Iya. Dan tetap ya DPMD saat ini masih menunggu gitu Kang Adit. Masih menunggu. Masih menunggu. Sudah 68 lengkap, tinggal aktivasi nomor rekeningnya saja diperhatikan. Lalu ya untuk 20 sekian lainnya yang memang masih belum lengkap ya kami tunggu kelengkapan berkasnya. Dan ini adanya KDD untuk Purna Kuwu, Purna Perangkat Desa. Ini sejak ada Undang-Undang Desa atau memang tahun ini saja atau sejak Setahu saya memang sebelum Undang-Undang Desa juga sudah ada. sudah ada? Sudah ada di DPMD itu yang memang istilahnya ketika ada kuwu atau perangkat desa yang meninggal dunia, kuwu atau perangkat desa bahkan kalau dulu ada sih memang bantuan untuk yang ketika umroh berangkat pribadi kami ada, Haji, ya. berangkat haji pun kami ada. Ada. Untuk yang wisuda juga ada. Gitu ya, penghargaan begitu ya. Kamu Ali dengan adanya KDD baik Purna Kuwu karena Mama Kuwu Ali kan pernah nih, Ya. iya kan mendapatkan nih ya di periode yang pertama yang lalu kemudian Purna Perangkat Desa. Ini betul-betul membantu gitu Mama Kuwu Ali. Yang saya rasakan pada waktu tahun itu sangat membantu sekali. Karena kalau saya sih tidak menilai nominal. Nominal, ya. Ini bentuk istilahnya rasa kepercayaan diri saya selama 6 tahun dan penghargaan dari Kabupaten Cirebon. Apresiasi ya. Penghargaan dari Apresiasi. Kabupaten Cirebon. Itu intinya yang tidak bisa dinilai. Iya. Saya Tidak juga bisa pernah merasakan itu. dinilai dengan nominal itu ya. Tidak bisa. Ini sebagai bentuk apresiasi. Iya, penghargaan dan pemerintah kabupaten memberikan penghargaan. Termasuk bagi perangkat desa mungkin ya. Iya, perangkat desa juga begitu. Untuk mungkin bisa modal usaha apa gitu mungkin begitu ya. Iya. Dan yang dirasakan Pak Muali juga begitu. Iya. Oke, dan sayang sekali nih Kang Aditya Arif Maulana Mama Kuwu Muali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya, Kang Adit dan juga Mama Kuwu Muali. Kang Adit dulu nih closing statement singkat saja pesannya untuk Purna Kuwu atau Purna Perangkat Desa, silakan apa? Singkat Ya, saja. terima kasih dalam kesempatan ini ya tadi dari 89 berkas yang sudah masuk ke kami ya memang 68 yang sudah melengkapi dan diantaranya rekening penerimanya itu memang belum tidak aktif. Jadi ya pesan saya agar rekan-rekan Purna Kuwu yang lain juga bisa segera melengkapi berkas, lalu ya diperhatikan aktivasi dari nomor rekening Siltap yang pernah digunakan itu kan itulah yang diajukan untuk permohonan bantuan ini. Itu saja mungkin yang dari kami. Mama Kuwu Muali, closing statement silakan. Pesannya apa nih untuk Pesan dan harapan. Purna Kuwu terutama ya atau Pesan. Purna Perangkat Desa? Pesan dan harapan saya sebagai forum komunikasi Kuwu Cirebon. Pertama, bahwa Purna Kuwu di tahun 2002 ini tidak ada yang tidak bisa menyerap satu Purna Kuwu pun. Semua harapan saya sih harus bisa menyerap 135 Purna Kuwu. Itu. Dan yang terakhir harapan mudah-mudahan Purna Kuwu dengan Kuwu definitif bisa menjadi ajang silaturahmi, dan apabila insya Allah ada kendala terkait dengan pengajuan-pengajuan apa yang bisa dibantu oleh FAC siap
untuk berkoordinasi dengan Kuwu dan penyitiknya. Itu ya. Iya, diantaranya begitu. Baik. Oke, terima kasih nih Mama Kuwu Muali, kemudian juga Kang Aditya, ya Arif Maulana sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga haturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan interaktif melalui WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.